Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggia Ningtyas dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat, namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Norinovianti Afidah yang sudah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel yang saya buat berjudul Pendidikan Karakter sebagai Pilar Utama Pembangunan Peradaban Bangsa. Adapun yang akan saya bahas kali ini adalah abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan karakter sehingga dapat dijadikan salah satu upaya untuk memajukan bangsa. Sumber daya manusia menjadi salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa, dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan daya manusialah yang menentukan efektivitas keberhasilan pembangunan. Di dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan menggunakan data atau informasi yang bersumber dari berbagai literatur kepustakaan yang isinya sudah diseleksi agar berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hal ini akan membahas pentingnya pendidikan karakter yang seharusnya sudah mulai diperbaiki, di mana pendidikan karakter adalah salah satu usaha yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan memajukan peradaban bangsa yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kata kunci yang saya gunakan yaitu pendidikan karakter, pembangunan bangsa, dan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan peradaban bangsa adalah proses dalam merubah seluruh sistem kehidupan masyarakat, sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pengetahuan, teknologi, dan juga budaya. Pembangunan di sini adalah sebagai bentuk usaha yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai macam aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam usaha pembangunan peradaban bangsa, perbaikan kualitas sumber daya manusia akan memiliki banyak dampak dan manfaatnya. Di antaranya, salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Pengertian pendidikan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan sebagai sebuah usaha dalam mengembangkan potensi peserta didiknya, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan karakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang artinya adalah watak, kepribadian, dan budi pekerti. Karakter merupakan sesuatu yang dapat mengkualifikasi diri pribadi seseorang. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data atau informasi yang digunakan akan bersumber dari berbagai literatur kepustakaan yang isinya sudah diseleksi agar berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kumpulan data ini didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, ataupun laporan hasil penelitian. Data-data yang terkumpul akan diseleksi dan diurutkan terlebih dahulu sesuai topik kajian pembahasan. Setelah itu, penyusunan data yang sudah diseleksi akan dilakukan secara logis dan sistematis. Yang pertama yaitu urgensi pendidikan karakter. Pada era ini, di era semua hal berkembang dengan pesat, pastinya akan berdampak pada kehidupan manusia yang biasa dijalani. Salah satunya adalah keadaan moralitas yang dimiliki anak bangsa yang terus mengalami kemerosotan. Ketika anak dilahirkan dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, berarti ia masih memiliki karakter yang positif. Kemudian ia dibesarkan ilmu yang diperolehnya, maka ia tumbuh dengan karakter yang terus berkembang yang akan selalu dipengaruhi oleh aspek kehidupan lainnya. Pendidikan adalah salah satu yang diambil untuk menanamkan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sedangkan karakter menurut KBBI sendiri adalah istilah untuk kejiwaan, akhlak yang dimiliki seseorang yang menjadi ciri khasnya. Yang kedua yaitu moralitas anak bangsa. Mencermati kualitas moral anak bangsa Indonesia saat ini, banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa kita telah mengalami degradasi kualitas moral. Di antaranya adalah kasus tawuran pelajar, narkoba, dan minuman keras, diskriminasi, bullying, dan lain sebagainya. Mengapa yang mengalami kemerosotan moralitas lebih banyak terjadi pada anak muda? Itu semua karena pada dasarnya generasi muda adalah generasi yang mudah terpengaruh dan rentan dengan adanya pergeseran moral. Hal ini sering kita saksikan di mana mereka berperilaku melewati batas, tidak bijaksana dalam melakukan tindakan apapun tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nanti. Faktor-faktor penyebab kemerosotan moral diantaranya adalah lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat anak bermain, kemajuan teknologi seperti internet yang semakin mudah diakses anak-anak dan remaja, sifat keingintahuan anak muda, dan juga faktor orang tua. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Di Indonesia sendiri, gagasan tentang diadakannya pendidikan karakter bukanlah hal baru. Tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara telah melakukan upaya-upaya yang bisa membangun karakter bangsa Indonesia sendiri melalui pendidikan karakter. 5 nilai utama pendidikan karakter yang menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter. Pertama, religius, kedua, nasionalis, ketiga, gotong royong, keempat, integritas, dan kelima, mandiri. Manfaat penguatan pendidikan karakter yang pertama yaitu penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21. Kedua yaitu melatih mental dan moral. Ketiga, membentuk karakter peserta didik. Keempat, memerangi semua perilaku-perilaku tidak terpuji. Dan yang kelima, menciptakan generasi yang berintegrasi.
Dan dapat ditarik kesimpulan ketika anak dilahirkan dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, berarti ia masih memiliki karakter yang positif. Kemudian ia dibesarkan dengan ilmu yang diperolehnya dan tumbuh dengan karakter yang terus berkembang yang akan selalu dipengaruhi oleh segala aspek kehidupan. Mencermati kualitas moral anak bangsa Indonesia saat ini, banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa kita telah mengalami degradasi kualitas moral. Beberapa faktor penyebabnya adalah globalisasi, lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain, kemajuan iptek, rasa ingin tahu anak muda, dan juga orang tua. Manfaat penguatan pendidikan karakter yang pertama itu penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21. Kedua, melatih mental dan moral. Ketiga, bentuk karakter peserta didik. Keempat, memerangi semua perilaku tidak terpuji. Kelima, menciptakan generasi yang berintegrasi. Sekian penjelasan dari artikel yang sudah saya buat, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.